Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Liance SPDK, peserta uji kinerja B3 tahun 2025 dengan nomor peserta 3031 5497 186002. Nomor induk mahasiswa 1520 25 01 04 1508. Program studi Pendidikan Agama Kristen LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Saya akan melaksanakan praktek mengajar pada SMP Negeri 1 Atap 2, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, di kelas 7 dengan materi Indahnya Mengampuni. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan maju, siapa yang memimpin doa kita? Saya, Bu. Ya, silakan. Ija. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa, terima kasih pada hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di kelas ini untuk melakukan pelajaran bersama guru kami. Kiranya Engkau selalu memberikan kami akal pikiran yang cerdas agar kami dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang Maha Kudus dan Maha Pengasih. Amin. Silakan duduk. Ini dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji padamu menuju tanah air. Alisa Hartani. Hadir, Bu. Aprilia Lana Sinta. Hadir, Bu. Agis, apakah rapi semua pakaian kalian? Hadir. Ingat nggak apa kesepakatan kelas kita hari ini? Ingat, Bu. Apa kira-kira? Hadir tepat waktu. Betul, apa lagi? Sikap yang baik saat belajar, Iya, sikap yang baik saat belajar. Apa lagi? kerjasama dan toleransi. Betul, adanya kerjasama dan toleransi. Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mengampuni orang lain? Bu, Ya, apa? ada rasa lega di dalam diri saya karena orang yang saya sakiti mau mengampuni saya, sehingga hal itu mengajarkan saya untuk bertobat. Apa yang kamu rasakan ketika kamu diampuni sama orang lain? Apa? Ada rasa lega. Ada rasa lega. Apa lagi? Dari tentang indahnya mengampuni. Mengapa Tuhan harus mengampuni kita sebagai manusia? Saya, Bu. Ya, Karena ada kasih Tuhan yang besar terhadap umat manusia, sehingga Allah merencanakan keselamatan bagi umat manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Hal itu bertujuan supaya manusia kembali kepadanya. betul. Karena Tuhan sendiri sudah mengampuni Kita. kita, makanya kita juga harus belajar mengampuni orang lain. Lalu, mengapa hal pengampunan itu penting bagi orang Kristen? Ya, Karena salah satu ajaran Tuhan dan perintah Tuhan tentang pengampunan terdapat dalam Mazmur pasal 6 ayat 12 dalam doa Bapa kami, dan hal itu membebaskan hati dari kepahitan.
Supaya apa? Ada kebebasan di dalam diri kita, tidak ada merasa bersalah lagi. Kita bagi kelompok, jadi ada kelompok 1, 2, dan 3. Aprilia, Mula, Juan, dan Leoni. Yang kelompok 2, Amel, Tari, Tio, Alisa. Yang ketiga, Ica, Pendi, Trisia, dan Lani. Nanti kalian akan ibu bagikan LKPD-nya masing-masing sesuai dengan kelompok. Silakan ke bagian kelompoknya masing-masing. Dua sama buku. Iya, tak? Kita akan melihat cerita dari Nelson Mandela. Nah, lihat di situ ada ceritanya. Coba siapa yang berani maju ke depan baca. Baca itu ya. Apakah kamu pernah mendengar nama Nelson Mandela? Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan, sehingga terpilih menjadi presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumnya, kepala penjara banyak memberikan diri. Silakan duduk, terima kasih. Nah, dari cerita Nelson Mandela tersebut, siapa yang diampuni oleh Nelson Mandela? Yuk. Yaitu kepala penjara. Lalu berapa tahun Nelson Mandela di penjara? 20 tahun. Dari manakah tokoh Nelson Mandela berasal? Afrika Selatan. Dari Afrika Selatan. Oke. Ketika para wartawan mengajukan pertanyaan kepada Nelson Mandela, mengapa Anda memberikan prioritas utama kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda? Maka jawab Nelson Mandela, kamu harus terlebih dahulu mengampuni seorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakitimu. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu. Sikap yang luar biasa bukan apa yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Bagi kita sebagai remaja Kristen, mengampuni orang yang bersalah kepada kita atau orang lain ini merupakan sebuah tindakan yang baik atau merupakan atas kemurahan Tuhan yang lebih dahulu mengampuni kita, dan mengampuni hal itu adalah apa? Membebaskan kita dari perasaan yang marah dan benci. Jadi pengampunan itu berasal dari hati kita untuk membebaskan kita dari perasaan bersalah dan rasa benci. Jadi kalian
lalu jawablah pertanyaan yang nanti dikasih sama ibu LKPD-nya. Yuk, baca, perhatikan apa yang ada di dalam situ. Silahkan kelompoknya masing-masing kerjakan. Silahkan kelompoknya masing-masing kerjakan. Ya. Anak-anak ada yang merasa kesulitan dengan LPPD-nya, dengan soalnya? Bu, katakan ya. Apa? Ini. Sudah? Perlamaan ya.
itu mengerjakan sudah selesai, silakan mempresentasikan ke depan masing-masing kelompok ya. Oke, shalom teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Kelompok kami yaitu kelompok 1 menemukan berbagai masalah berdasarkan tujuan KPD yang kami buat. Kami belajar dari kisah cerita tentang Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan. Beliau ini yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Kami demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia dipenjara lebih dari 20 tahun. Ia dihina dan disiksa oleh kepala penjara. Silakan duduk. Shalom teman-teman, kelompok kami kelompok 2 mempresentasikan dari jawaban LKPD kami belajar hal yang membuat Yusuf mengampuni saudaranya karena Yusuf adalah alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran yang Tuhan ingin, menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan manusia. Kami belajar dari cerita Yusuf. Ya, silakan kelompok 3. Shalom, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 atas nama Agiska, Fendi, Ulan, Trisha, dan Rani akan mempresentasikan soal LKPD yang telah diberikan oleh guru kami. Dan soalnya yang adalah apa yang dimaksud dengan mengampuni. Jawabannya adalah mengampuni adalah kita memaafkan seorang atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mungkin kesalahan berlaku. Ya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Iya. Setelah kalian mempelajari tadi dan sudah membuat yang namanya presentasi ke muka, ternyata semua jawaban kalian benar dan tepuk tangan buat kalian. Dari sikap siapa tadi? Yusuf. Dan Yusuf. Bagaimana arti mengampuni itu sebenarnya, yaitu dari hati. Walaupun bahasa mengampuni itu terkadang susah dan memerlukan waktu, tetapi karena itu sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dan Tuhan sendiri sudah melakukannya, maka kita perlu juga melakukan itu. Jadi untuk kita, apa yang pertama kita ingat tadi? Bahwa mengampuni itu merekatkan hubungan kembali dan mempersatukan sebuah hubungan yang rusak. Kalau orang sudah sakit hati, kira-kira bisa jauh nggak dia dari kita? Bisa. Dan bisa rusak, taruh di situ. Dan rusak hubungan. Dan rusak hubungan kita. Tetapi karena kita punya hati mengampuni tadi, melupakan masa lalu, itu melepaskan diri dari rasa sakit tadi, yaitu apa? Melupakan masa lalu. Oke. Pertanyaan? Iya. Bu, kenapa Nelson Mandela mau mengampuni kepala penjara? Ya. Karena hal itu dilakukan oleh Nelson Mandela untuk apa? Untuk dia mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni itu memang harus dilakukan. Dia tidak memandang bahwa kepala penjara itu yang paling menyakiti hatinya, tetapi dia memandang bahwa yang belakang biarlah, yang lalu menjadi yang lalu. Dia memikirkan masa depannya. Apakah kalau memikirkan kepala penjara yang begitu menyakiti dia tidak mungkin mengampuni itu.
Karena berapa tahun dia tadi di penjara begitu disiksanya? 20 tahun. Ya, 20 tahun. Begitu berat tidak? Berat. Begitu susah tidak dia menjalaninya? Susah. Berarti susah kan? Tetapi dia memilih untuk mengampuni itu karena dari hatinya. Oke, ada lagi. Setelah kita mempelajari tentang indahnya mengampuni, apa yang kalian dapat setelah kita mempelajari ini? Apa yang kalian dapat yang bermakna, yang memberikan pelajaran buat kalian? Yuk. Saya sering dianggap diejek oleh orang kulit saya berwarna hitam. Tapi setelah saya pikir-pikir lebih baik saya mengampuni daripada berdosa. Tadi sudah kalian jawab tentang apa kalian dapat dari pelajaran kali ini. Jadi kita perlu yang namanya mengampuni itu tadi. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, hal yang utama yang kita lakukan adalah mengampuni tadi. Jadi seperti itu. Setelah ini kumpulkan semua LKPD-nya, tugasnya ke Ibu, memberikan ke sini. Apakah mudah untuk mengampuni? Apakah mudah melupakan rasa sakit kita? Ayo, yang pertama tadi, apakah mudah mengampuni? Ya. Hah? Ayo, suaranya mana? Mudah. Mudah. Apakah mudah mengampuni? Mudah. Mudah. Apakah mudah melupakan rasa sakit kita? Tidak. Mudah. Tetapi sebab di situ dikatakan sebab ada orang yang mudah untuk mengampuni orang lain dan sebaliknya ada juga yang orang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengampuni. Tentu hal itu tergantung dari permasalahan apa yang terjadi. Namun seberapapun luka yang telah terjadi, kita perlu mengampuni Kesalahan orang lain. ya, perlu mengampuni kesalahan. Lalu apa tujuan kita mengampuni? Untuk kita terbebas dari rasa sakit hati dan kebencian yang mendalam terhadap seseorang. Betul, untuk membebaskan kita dari rasa benci, rasa sakit hati yang mendalam terhadap seseorang. Kita mengampuni tetapi tidak melupakan apa yang telah terjadi. Kita perlu belajar dari cerita Yusuf sebagai contoh bagi kita sebagai remaja. Yusuf tidak pernah serta-merta mengampuni saudara-saudaranya, tetapi Yusuf memuji mereka terlebih dahulu. Apakah mereka berubah atau tidak? Tes itu Yusuf menemukan bahwa saudaranya telah berubah. Dengan demikian, pengampunan yang dilakukan oleh Yusuf menjadi sesuatu yang tepat dan efektif. Walaupun Yusuf telah menjadi raja di Mesir, ia tidak balas dendam. Ia menolong mereka dari kesulitan. Jadi inisiatif untuk mengampuni, memaafkan itu datang dari diri Yusuf. Dari diri Yusuf memperbaiki hubungan dengan saudara-saudaranya. Pengampunan yang tulus dan lahir dari kebaikan hati adalah pengampunan yang bersifat apa? Memperbaiki dan merekatkan. Memperbaiki dan merekatkan. Kembali hubungan yang pernah rusak. Ya,
Hal ini dapat kita lihat dengan cara Allah memperbaiki hubungan dengan manusia akibat rusaknya dosa. Akibat rusaknya dosa. Yang sebelah kanan silakan. Oke anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran kita hari ini tentang indahnya mengampuni, untuk kalian yang kurang jelas menjawab soalnya tadi, nanti ibu kirim di WA grup kita masing-masing lah, ada grup kita, ibu kirim nanti ke sana. Hari ini ibu akan mengingatkan kalian, minggu depan kita akan belajar tentang apa? Kerendahan hati. Apa itu rendah diri? Apa itu hati nurani? Setelah itu kita akan berdoa ya. Tapi sebelumnya kita akan menyanyi terlebih dahulu. Siapa yang mau pulang? Aku. Ya. Silakan berdiri semuanya. Kita akan bernyanyi, tetapi menggunakan gerakan ya. Gerakannya, ayo keluar dari situ. Ya, enak. Kita akan bernyanyi kau temanku, ku temanmu. Ya, bisa. Tapi jangan sampai penuh. Sudah mulai Satu, dua, tiga. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Sekali lagi, kau temanku, ku temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Akan terus mendukungmu. Ku akan terus mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Seperti celana. Seperti celana dengan baju. Seperti kamu. Seperti kamu dengan aku. Iya. Sepertinya kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami sudah belajar yang baik. Terima kasih untuk guru, teman, dan semua berkati. Kiranya Engkau melindungi kami dalam perjalanan pulang pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.